Dan ya, semut pun ketika sering diinjak pasti akan menggigit. Itulah ungkapan yang memang pantas dilayangkan kepada tindakan Pak Jokowi yang ternyata beliau ini terus diserang meskipun bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah purna tugas. Dan tentunya dengan serangan yang terus-menerus akhirnya Pak Jokowi mengeluarkan sebuah statement yang sangat-sangat sakti dan membuat para kaum sakit hati dan kaum-kaum yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi kelimpungan dan mereka kini balik diserang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya memang pada awal kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Pak Jokowi tetap menjadi sorotan karena memang para pengamat politik ini yang tidak suka dengan beliau tetap mengkritik bagaimana cara Jokowi memimpin bangsa ini. Padahal Pak Jokowi sudah purna tugas, bahkan segala macam tindakan, termasuk tindakan kampanye yang dilakukan Pak Jokowi, tidak lepas dari hujatan mereka. Kini, Pak Jokowi habis kesabaran dan balik skakmat para kaum sakit hati. Langsung kita simak. Sebagai salah satu pengkritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, seringkali menyuarakan pendapatnya di ruang publik, terutama melalui media sosial miliknya. Namun, di balik kritik tersebut, ada ironi besar terkait rekam jejaknya sebagai pejabat publik. Saat menjabat sebagai Komisaris PT Bukit Asam dan staf khusus Menteri ESDM, Said Didu tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN secara berkala. Padahal, melaporkan LHKPN adalah kewajiban yang diatur oleh Inpres nomor 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan tahun 2005. Hal ini bertujuan menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidakpatuhan Said Didu selama menjabat menimbulkan kecurigaan publik terkait kemungkinan penyembunyian harta atau konflik kepentingan. Melihat dari rekam jejaknya, apa yang dinarasikan oleh Said Didu terhadap pemerintah sungguh menjijikan, seolah menjadi orang paling bersih, kenyataannya tidak lebih buruk dari apa yang dirinya tuduhkan. Pantas saja, Said Didu dipecat dari beberapa posisi di perusahaan milik negara. Selain tidak patuh, aturan Said Didu juga dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Alih-alih sekarang berjuang demi rakyat memprovokasi terkait proyek strategis nasional PIK 2, dalam kenyataannya Said Didu adalah bagian dari kelompok sakit hati karena tidak lagi memiliki jabatan. Dengan begitu kuat kemungkinan, narasi provokasi dan ujaran kebencian yang dibangun Said Didu adalah upaya dirinya untuk mengganggu program pemerintah. Ini sungguh berbahaya. Said Didu rela tumbalkan rakyat dan negara demi ambisi pribadi dan dendam akut yang tak kunjung sembuh. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Ini kan saya dulu Komisi 1 DPR RI kan. Bukan yang 6 kan? Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Kita ingat kasus Sigitan apa? Sipadan. Ambalat, enggak ada beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya, sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang banyak, yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Merauke juga keren tuh. Kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah, itu real. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi, ini kan otaknya bodoh banget. Bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta realita dengan menjilat. Iya kan?
gitu loh. Ya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Tahu datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, salon. Salon. Apa salon tuh? Ya salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini, Iya. tapi nggak pernah turun lapangan. Ya, nah Pak Jokowi lah yang memikirkan keseriusan untuk menjaga perbatasan dengan membangun beberapa bangunan-bangunan yang serius teman-teman di perbatasan. Ya kalau kalian lihat ya perbatasan kita itu ya bangunannya keren-keren loh. Apalagi yang berbatasan dengan Timor Leste kalau nggak salah ya. Wah itu keren banget bangunannya teman-teman. Saya pernah lihat di videonya Bobon Santoso kalau nggak salah yang kuali merah putihnya. Tapi ya para pembenci selama ini selalu menuduh Pak Jokowi, selalu memfitnah Pak Jokowi kalau dia menjual Indonesia ke China. Ini kan otaknya nggak jelas teman-teman. Sejauh menyangkut hasto, saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. PDIP. Dan oleh karena itulah mati-matian dipertahankan eksistensi PDIP lama. Orang lama. Karena habitatnya ada di situ. Iya. Kalau PDIP baru terwujud ya dia kehilangan habitat. Ibu Mega melihatnya dengan cara PDIP lama, Pak Jokowi melihatnya dengan cara PDIP baru dalam kaitan pentingnya koalisi besar yang adalah persatuan. Ini kan Soekarnois ya, persatuan itu Soekarnois. Soekarno itu kan persatuan elit sebetulnya kan. Itu kan koalisi besar, nasionalis, agama, komunis. Cuma komunisnya kemudian di pertengahan 60 kan kita tahu hilang sudah dari bumi Indonesia. Tinggal nasionalis dan agama, tapi sebetulnya di balik Nasakom Soekarno ini adalah Said Didu ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bonekanya oligarki gitu ya. Dan sekarang dia masih mengatur cawe-cawe kancah politik Indonesia. Sekarang gini, saya kasih pertanyaan, yang namanya oligarki itu tidak bisa lepas. Apakah bisa lepas selama ini Pak Said Didu atau pembenci Pak Jokowi? Oligarki itu selalu ada dimanapun, di negara manapun, apalagi Indonesia. Dan partai politik sekarang kan bergantungan kuat terhadap oligarki. Kalau tidak, siapa yang danain mereka selama ini? PDIP apa semua bisa berkuasa 10 tahun? Apa bukan karena di backup sama oligarki? Jadi kenapa kok tiba-tiba sekarang itu narasinya ditujukan ke Pak Jokowi? Pak Jokowi kan sekarang udah masyarakat biasa, bukan presiden, bukan ini lagi ya kan? Kenapa harus takut gitu? Toh terbukti yang apa yang di-endorse sama Pak Jokowi nggak semuanya menang, ya kan? Cuma memang Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat yang mencintainya. Itu yang membuat dia bisa bergerak. Biarkan aja Pak Jokowi punya hak politik, walaupun sekarang dia udah masyarakat biasa. Kenapa Pak Said Didu nggak ngomongin masalah Prabowo? Takut kalau sama Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya adalah boneka oligarki misalnya, contoh ya kan sama aja. Pak Hasim adanya Pak Prabowo juga kuat, pengusaha besar dan didukung ARA, di belakang ada 9 naga. Tapi kenapa ngomong Pak Jokowi ya? Karena Pak Jokowi saat ini paling enak dihantamnya kan, benar nggak? Anda kan mau memecah masyarakat terhadap Jokowi, Anda kan mau memecah Prabowo dengan Jokowi, karena kalau dia berdua terus bergabung, Anda lemah. Ancaman kekuatan itu nggak bisa diganggu. Bener nggak? Betul bang. Jadi ya sama-sama lah, nggak usah bikin narasi yang menyesatkan Pak Said Didu. Nah teman-teman, ini fakta menarik juga tadi ini sampaikan abang ini ya. Ya oligarki memang nggak bisa lepas gitu. Di Amerika saja saya pernah mendengar seseorang itu berkata bahwa ya Rockefeller itu ya masih bermain di Pilpres Amerika. Ya sampai detik ini bahkan ya elit-elit Amerika itu, oligarki itu masih bermain di setiap kontestasi dunia. Ya entah Said Didu bagaimana pikirannya ya, sok bersih, sok suci dan segala macam. Ya padahal punya jejak rekam yang ya kalian tahu sendirilah teman-teman. Dan kenapa tadi Said Didu tidak menyerang Pak Prabowo ya karena mungkin tujuan dia untuk mendekat ke Prabowo ya kan, menyerang Pak Jokowi dengan tujuan untuk mendekat kepada Prabowo dan nantinya diberi jabatan dan segala macam. Aduh, kan biasanya begitu teman-teman.
Tempo waras, Tempo nggak waras. Majalah Tempo hanyalah majalah gosip, karena hanya bikin hoak dan selalu bertentangan dengan